Shalom, senang sekali berjumpa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Daily Devotion. Mari kita sama-sama pada pagi ini sebelum kita beraktivitas kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau sudah menurunkan kami pagi ini Tuhan sehingga kami boleh kembali beraktivitas. Bapa, kiranya Tuhan pada hari ini firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Kebenaran-Mu dan kemuliaan-Mu sajalah Tuhan yang kami akan kembalikan. Pimpin kami Tuhan dalam renungan ini ya Tuhan agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini kita membaca dari kitab Daniel. Kitab Daniel ini jadi ada memang bangsa Israel yang ditawan oleh Nebukadnezar ya, gitu ya. Nah, Daniel dan teman-temannya ini kalau kita baca gitu ya, itu diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi petinggi-petinggi di sana gitu ya. Nah, suatu saat gitu ya, Raja Nebukadnezar ini bermimpi tapi mimpinya malah meresahkan dia. Nah, mari kita sama-sama membaca dari kitab Daniel pasal 4. Ayatnya panjang dari 1 sampai 37, tapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Pertama-tama kita akan membaca ayatnya yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Lalu ayatnya yang ke-31, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Jadi di sini kisah yang sangat dramatis ya. Merupakan kisah Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Suatu hari dia sedang berjalan di atas istananya. Setelah setahun sebelumnya mendapatkan mimpi bahwa dia melihat pohon yang tinggi besar di mana semua binatang itu bernaung di bawahnya. Kemudian seseorang yang kudus, orang penjaga dari langit turun dan memerintahkan untuk ditebang pohon itu sampai tinggal tunggulnya saja. Nah, mimpi itu ditafsirkan oleh Daniel merupakan pohonnya itu adalah pohon Nebukadnezar, seorang Raja Babel yang suatu saat nanti dia akan disingkirkan daripada kerajaannya sampai 7 masa berlalu, kemudian akan dikembalikan kembali. Nah, poin apa di sini? Setelah setahun ditafsirkan oleh Daniel, Raja Nebukadnezar lupa dengan cerita itu, lupa dengan teguran daripada Tuhan melalui mimpi itu. Dia sedang berjalan-jalan di atas istananya dan melihat kota kerajaan Babel, kemudian dia dalam hatinya mengungkapkan, siapakah yang membangun itu, bukankah aku? Seketika itu juga Raja Babel langsung disingkirkan dari kerajaannya, menjadi tempat di antara binatang-binatang padang. Makanannya hanya rumput seperti kepada lembu. Kalau kita baca di ayat 32 ya. Dia akan berlaku sampai 7 masa berlalu. Nah, apa poin bagi kita? Seringkali kita bukan membangun kota Babel memangnya, tetapi kita membangun karir kita membangun bisnis kita menata masa depan dengan keluarga kita. Ketika proyek demi proyek berhasil, portfolio investasi kita tumbuh, rencana strategi bisnis kita berjalan lancar, seringkali di awal memang kita mungkin masih melihat, wah ini hanya berkat Tuhan. Tapi lama-kelamaan kadang-kadang kita bisa lupa juga. Kadang-kadang kita merasa kitalah yang membangun itu semua. Ini saatnya kita untuk men-check up. Check up apa yang sudah kita terima selama ini, kesuksesan, semua bisnis yang lancar, itu hanya Tuhan saja. Oleh karena pekerjaan Tuhan yang memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk bertobat dari kesombongan.
Jangan tunggu sampai Tuhan mematahkan kesombongan Anda melalui penderitaan seperti yang dialami Nebukadnezar. Kembalikan kemuliaan Allah itu hanya kepada Allah saja. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini. Ampuni kami ya Tuhan jika kami masih ada ya Tuhan rasa sombong di dalam diri kami. Oleh karena kesuksesan yang telah kami dapat. Masih ada rasa keinginan, ambisi untuk diakui kehebatannya kami ini ya Bapa. Ampuni ya Bapa. Berikanlah kami ya Tuhan hati dan pikiran yang selalu tertuju kepadamu. Selalu untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap rencana kami, dalam setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di Daily Devotion berikutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.